Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kelemahan kita dan kekhawatiran akan masa depan dengan pandemi yang mencekam kita sepertinya tidak dicabut Tuhan. Bagaimana kita menghadapinya? Hari ini kita diajak untuk melihat baik dan buruknya hal-hal di sekitar kita, bahkan yang di dalam diri kita. Hidup di dunia ini sungguh penuh tantangan. Kita masih ada musuh yang menaburkan benih-benih yang jahat dalam hidup kita. Benih virus corona sungguh melilit kehidupan kita, mempengaruhi dan merubah gaya kehidupan kita, bahkan membawa kematian, kesedihan, ketidakpastian dan ketakutan yang luar biasa. Ada juga hal-hal yang positif yang muncul. Kita dipaksa untuk berhenti dari kesibukan yang berlebihan. Polusi jauh berkurang. Kita disadarkan bahwa sebagai manusia, kita tidak punya kuasa penuh akan diri kita. Banyak yang mengalami pertobatan. Banyak yang bersatu dalam doa dan solidaritas. Banyak pahlawan tanpa tanda jasa bagi mereka yang tak lelah melayani. Dunia berperang bukan antara satu negara dengan yang lain, tetapi menghadapi satu musuh yang sama. Jika dalam dunia nyata saja kita melihat betapa dahsyatnya benih ilalang yang melilit kita, dalam dunia roh, lilitan roh jahat sungguh lebih mengerikan. Roh jahat menabur benih yang jahat dalam hidup kita. Firman Tuhan hidup berdampingan dengan bisikan sang iblis. Jiwa kita layaknya sawah atau kebun yang indah tapi jauh dari sempurna. Sulit membedakan antara gandum dan ilalang. Bentuknya sama, hanya pada saat mekar berbunga saja baru kelihatan. Bahkan akarnya saling melilit satu sama lain. Artinya, jika kita mengangkat semua akar kelemahan diri kita, akar yang baik pun akan terangkat. Kita tidak hanya kehilangan yang buruk, tetapi juga yang baik. Gampang kita berkecil hati. Gampang kita cepat minta Tuhan untuk mencabut, menghapus, membersihkan semuanya. Dia bisa kalau Dia mau. Tetapi banyak hal yang baik juga akan tercabut. Tuhan Yesus mengajak kita sabar, karena pada waktunya Dia akan memisahkan semua yang baik dari semua yang jahat. Mari kita berdoa dan mohon kekuatan Tuhan agar kita kuat dan sabar. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, terima kasih akan benih firman dalam hidup kami. Terima kasih akan segala yang baik yang sudah berakar dalam hidup kami. Kadang kami tidak sabar dan ingin semuanya sempurna. Ajar kami agar sabar menanti.
Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin dibentuk, agar akar-akar firman-Mu semakin mendekatkan kami pada Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup di dalam tubuh dan jiwa kami selalu. Amin.